Perkenalkan, nama saya Stefano Gianni Pamrena Purba dengan NIM 71 2021 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini saya dari yang namanya pendidikan, karakter, dan juga kepribadian. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu adalah pendidikan. Pendidikan sendiri berarti bahwasannya suatu kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengemban sesuatu. Apa itu maksudnya mengemban sesuatu adalah suatu proses pembelajaran yang ada dalam diri kita untuk menempuh jalannya hidup kita untuk mendapati sebuah yang namanya status. Tetapi dalam arti adalah status pendidikan. Pendidikan sendiri itu adalah juga diturunkan terhadap diri kita sendiri dari tahap demi tahap. Jadi dari pendidikan membantu kita untuk supaya dapat mengerjakan tugas kehidupan dan bisa secara mandiri bisa bertanggung jawab secara moralitas dan juga secara sifat. Yang kedua, karakter. Karakter sendiri diartikan sebagai suatu hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Hal yang ditandai dengan suatu hal-hal yang positif, yaitu seperti bisa mengendalikan emosi, memantapkan moral, dan juga bisa melahirkan yang namanya adalah sifat-sifat yang positif dalam berbudi pikir kita sendiri. Dan tentu juga melahirkan akhlak yang baik pula. Tetapi tergantung kepribadian seseorang itu pasti berbeda, karakter seseorang itu berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu kepribadian. Bagi kita ketahui semuanya, kepribadian itu diartikan sebagai lawan dari kata karakter. Tetapi kepribadian hampir sama dengan karakter, tetapi bedanya adalah karakter itu sendiri adalah suatu pemikiran yang lahir atau suatu sifat yang ada di dalam diri kita, seperti yaitu tingkah laku kita yang khas ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga kepribadian sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang sangat unik di dalam diri kita yang melahirkan suatu pengalaman dalam diri kita sendiri. Sehingga kepribadian itu lahir daripada yang namanya adalah sifat yang senantiasa selalu bisa berubah seiring waktu tergantung cara orang itu memposisikan dirinya dengan kepribadian yang ada pada dirinya. Lantas, di dalam kepribadian ini ada memiliki tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, yaitu disebut dengan nama yang namanya adalah tipe kepribadian yang sanguinis. Sanguinis sendiri diartikan sebagai tipe kepribadian yang aktif gitu, yang sangat semangat, positif, riang. Dia juga tetapi ya adalah ada sedikit kekurangannya adalah sering lupa begitu. Tetapi orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis ini cenderung semangat dan sangat menyenangkan. Yang kedua, yaitu tipe koleris. Tipe koleris sendiri itu adalah cenderung orang yang aktif, tetapi lemahnya dan juga pasif. Yang senang biasa memiliki kepribadian yang serba cepat. Dia mau semua urusan itu harus dilakukan secara cepat begitu, dikerjakan dengan cepat begitu, dan memiliki pemikiran yang sangat cerdas dan juga dalam mengerjakan sesuatu dia mengerjakannya dengan keras begitu. Kemudian yang ketiga adalah koleris. Salah, maaf. Yang itu adalah melankolis. Melankolis sendiri diartikan sebagai sifat kepribadian yang cenderung lebih suka berkorban begitu, yang lebih rendah diri, rendah hati, dan juga suka membantu orang lain. Yang keempat adalah plekmatis, yaitu adalah cukup tenang, dia sabar, hangat, dan tidak pernah kalau ada orang lain mengganggu dia tidak merasa kalau ada keributan begitu dia tidak merasa adanya gangguan dalam dirinya, tapi dia memiliki sifat yang sangat fenomenal yaitu adalah mudah bergaul terhadap teman-temannya. Tetapi ada dua kepribadian lain yang dijelaskan oleh salah satu ahli yang bernama C.G. Jung. C.G. Jung sendiri menjelaskan ada dua tipe. Yang pertama, extrovert. Extrovert sendiri dimiliki seseorang yang memiliki perhatiannya itu dilihat dari luar dirinya sendiri. Yang memiliki ciri adalah yaitu suka dengan banyak orang, ramah, suka berteman dengan banyak orang juga termasuknya adalah bergaul dan juga dia
sangat aktif di luar lingkungan. Dan yang kedua yaitu adalah introvert. Introvert sendiri adalah kepribadian yang memiliki tipe kepribadian yang suka menyendiri, tidak suka dengan lingkungan luar yang begitu banyak orang, merasa dia adalah orang yang pendiam dan juga dia takut akan keramaian. Demikianlah opini saya tentang dari pendidikan, karakter, dan kepribadian. Semoga bisa berguna dan juga bisa melahirkan bagaimana kita bisa menciptakan dalam hati kita untuk menjalankan yang namanya pendidikan, melahirkan karakter dan kepribadian yang baik dalam diri kita. Terima kasih.